terima kasih yang kami sampaikan kepada kita semua dalam hal terkait dengan hasil rekapitulasi yang sudah diumumkan dan ditetapkan oleh KPU pada hari ini, yaitu waktu kurang lebih jam 12, hampir jam 1 jam subuh 00.33. Alhamdulillah hari ini kabar yang sangat membahagiakan, kabar yang sangat kita tunggu-tunggu terkait dengan penetapan hasil yang dilakukan oleh KPU. Kemudian tak lupa pula kami dari Koalisi Berani menyampaikan kepada KPU, Bawaslu maupun aparat TNI Polri yang sudah mengawal proses rekapitulasi yang berjenjang sampai di tingkat provinsi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah dalam keadaan aman dan damai. Kemudian daripada itu, tak lupa pula kami dari Koalisi Berani menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman koalisi, baik Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan teman-teman relawan yang sudah bekerja keras membanting tulang, kemudian dengan bersusah payah memenangkan pasangan Anwar Hafid dan Dr. Reni Al-Majid. Teristimewa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang sudah memberikan dukungannya kepada pasangan Berani sampai memenangkan pertarungan dalam kontestasi pilkada tahun 2024. Kemudian selanjutnya saya menyampaikan pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Sulawesi Tengah kembali, bahwa bersama-sama sudah ikut menjaga ketertiban maupun keamanan sehingga berlangsungnya pemilu kali ini betul-betul damai dalam suasana kondusif dan sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian terkait dengan Bapak Dr. Anwar Hafid dan Ibu Dr. Reni Al-Majid yang sudah dinyatakan tadi malam sebagai pemenang, maka kami dari Koalisi Pasangan Berani menyampaikan semoga amanah yang diemban ini kepada pasangan Berani bisa dilaksanakan dan bisa mengemban amanah ini sehingga mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya. Kami sedikit menambahkan terkait apa yang disampaikan oleh Ketua Koalisi pada prinsipnya ini adalah kemenangan masyarakat Sulawesi Tengah. Doakan kepemimpinan Bapak Anwar bersama Ibu Reni sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam visi misi pada saat pencalonan dapat melaksanakan di 5 tahun ke depan. Harapan kami dari koalisi kiranya kita semua masyarakat Sulawesi Tengah dapat menjaga stabilitas keamanan yang ada di Sulawesi Tengah. Terlebih lagi masih ada satu proses yang kemudian kemungkinan masih dipakai oleh ruang para kontestan di Mahkamah Konstitusi. Tentunya kami dari paslon nomor 2, apapun itu kami akan tetap patuh pada konstitusi, tetap akan jalan pada prosedur hukum yang berlaku, aturan yang berlaku. Namun lagi-lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Sulawesi Tengah karena ini adalah kemenangan rakyat Sulawesi Tengah, pergerakan rakyat Sulawesi Tengah untuk kemudian memberikan kepercayaan kepada paslon nomor 2. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ketua BUB tadi, bahwasanya masih ada satu mekanisme hukum yang bisa ditempuh oleh pasangan calon lainnya ketika KPU sudah menetapkan hasil. Nah tentunya kita dalam posisi sebagai pihak terkait tentunya. Ya, nah, otomatis kita juga akan mempersiapkan sebaik mungkin ya agar supaya apa yang sudah menjadi keputusan KPU ini bisa kita kawal bersama. Alhamdulillah data masuk secara soft copy atau file. Kita data masuknya 100% ya untuk C Pelamo, kemudian untuk C1 Salinan hampir 100%.
ya kita dapatkan, dan saat ini sedang dalam proses pengepakan ya sesuai dengan kabupaten, kecamatan dan desa kelurahan. Artinya kita dalam posisi siap untuk menjaga, mengawal amanah titipan suara masyarakat yang sudah mempercayakan kurang lebih 45%. Ini angka 45% ini angka yang sangat luar biasa. Oleh karenanya sekali lagi kami mengaturkan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Sulawesi Tengah yang sudah menjatuhkan pilihannya kepada pasangan berani Pak Anwar Hafid dan Ibu Reni Ahmadido. Jadi insya Allah apapun nanti mekanisme yang akan ditempuh oleh pasangan lain, kita siap ya, siap. Saya singkat saja, tentu terima kasih kita semua sebesar-besarnya masyarakat Sulawesi Tengah dimanapun mereka berada dan telah memberikan suara yang luar biasa tanpa ada iming-iming, tanpa ada sembako, tanpa ada jilbab dan lain sebagainya. Menurut saya ini satu proses demokrasi yang harus dilanjutkan karena kita akan menghadapi prosesi politik lainnya. Mudah-mudahan ini jalan baru untuk satu proses demokrasi yang tidak berdasarkan berapa modal, berapa uang yang mereka miliki, tapi di mana memilih pasangan itu karena program. Ini hal yang penting. Saya kira tentu rakyat Sulawesi Tengah akan menunggu ketika Pak Anwar Hafid dan Ibu Reni Ahmadido akan memimpin Sulawesi Tengah. Kita juga berharap ada perubahan-perubahan yang signifikan dengan Sulawesi Tengah ini yang 13 kabupaten kota yang komplikated masalahnya tentunya. Dan saya kira kalau kita lihat saat ini di berbagai media saat ini yang mempersoalkan soal angka partisipasi, justru kalau kita lihat khusus pilkada terjadi ada banyak peningkatan. Mulai dari 2015, 2020 hingga 2024 terjadi peningkatan terhadap angka partisipasi. Nah, saya kira kita semua juga harus menghormati semua proses yang dilangsungkan oleh rakyat kalau itu adalah demokrasi. Mereka memilih juga tidak datang juga harus dihormati. Jadi tidak boleh ada hal kecuali mereka dipaksa dan seterusnya untuk tidak datang itu tidak soal. Tapi kalau itu adalah mereka tidak datang dan seterusnya juga kita harus menghormati proses yang dilangsungkan yang saat ini saya kira sangat baik yang telah dibangun oleh pasangan Pak Anwar dan Ibu Reni yang bagaimana melakukan satu proses politik dialogis dengan masyarakat yang mengedepankan program. Dan saya kira harapan kita semua ya, mau relawan, mau partai politik, berharap proses demokrasi kita bisa menjadi kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Saya kira dan saya kira ada banyak sekali relawan ini Pak Ketua, macam-macam sekali relawannya, kemudian ada SK, tidak ada SK, bahkan ada banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat di pedesaan yang bekerja secara diam-diam, secara silent, yang bekerja dari rumah ke rumah, yang memperkenalkan, mempropagandakan program-program Pak Anwar Hafid dan Ibu Reni. Saya kira dimanapun mereka berada, kita berterima kasih kepada seluruh kawan-kawan relawan dengan berbagai macam bentuk, warna, dan seterusnya. Terkait dengan ada mungkin himbauan dari Bapak Anwar ketika beliau mendengar kemenangan hasil tadi malam, itu harapan beliau adalah tetap menjaga suasana ini dalam kondisi aman. Kemudian bagi teman-teman pendukung maupun yang bukan pendukung di sebelah, itu beliau berharap, sangat berharap banyak agar supaya tetap ada kerjasama dalam arti dalam proses nantinya ke depan setelah penetapan secara keseluruhan. Kami juga tetap berharap bantuan dari 01 maupun 03 untuk bergandengan tangan membangun Sulawesi Tengah. Itu harapan besar beliau. Nah, sehingga beliau memberikan pesan kepada kami tadi malam itu terkait dengan tetap menjaga suasana kondusif agar supaya sama-sama kita jaga sampai proses ke Jakarta maupun nanti kembali dari Jakarta.
Kemudian terkait dengan, saya sempat jawab Ustaz, terkait dengan ada konvoy, ada ini, itu sampai hari ini itu belum ada kita berpikir persoalan konvoy. Dan kami juga dapat masukan dari beliau bahwa konvoy-konvoy itu kemungkinan tidak boleh terlalu euforia berlebihan, walaupun kami dinyatakan sebagai pemenang. Mungkin ada sedikit, yaitu mungkin zikir, ya balabe, zikir. Jadi ucap syukur kepada Allah dengan apa yang beliau berikan kepada pasangan berani. Terkait dengan data seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya alhamdulillah secara ini kita lihat 100%. Ya, seingat saya ada 6 box ya di kantor DPW, datanya 6 box. Yang nantinya pergerakan ke Jakarta itu tergantung isi materi gugatan. Ya, jadi ya kebutuhan. Jangan sampai kemudian kita sebawa ke sana dibawa pulang gitu. Jadi kita akan lihat dulu isi gugatannya apa, materi gugatannya apa. Jadi yang akan kita bawa ke Jakarta ya sesuai dengan apa yang digugat. Itu saya tambahkan Pak Sirajudin soal relawan kita ini apakah lanjut atau tidak. Saya beberapa pertemuan saya bilang tugas kita relawannya yang paling berat sejak dilangsung setelah dilangsung. Karena saya bilang teman-teman relawannya berjanji di bawah ini ujung tombak yang berarti masyarakat. Jadi saya bilang relawan itu tugas kita ini berat ke depan. Dari awal program beliau, artinya kan beliau ini cuma seorang, ya tugas kita relawan ini bagaimana jadi penyambung lidah masyarakat kepada beliau. Jadi masih berlanjut terus Pak. Ya, jadi kan memang selalu 02 jadi pembeda di antara paslon lain. Ya. Kita tidak pengen juga euforia ini kemudian membuat kita menjadi jumawa. Ya. Bahwa itu yang selalu dipesankan oleh Pak Anwar sama kita, bagaimana kemudian melihat segala sesuatu itu adalah ketetapan Allah lewat masyarakat yang kemudian memberikan amanah kepada beliau berdua, tapi dengan tidak kemenangan ini tidak ditampakkan dengan cara-cara yang euforia. Jadi kemungkinan yaitu tadi zikir aja dulu, kalaupun memang berproses, semua proses sudah selesai, pastilah karena itu menjadi ajang silaturahim masyarakat dengan gubernur terpilih, ajang silaturahim kembali teman-teman relawan dengan gubernur terpilih. Jadi kalau sampai hari ini belum ada, nggak tahu lah kalau Pak belum ada ya sampai dengan hari ini ucapan dari paslon 1 dan 3 terkait kuasa hukum. Sejak awal Pak Anwar meminta kepada kantor hukum Ihzalau yang di bawah naungannya Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra untuk kemudian mendampingi pada saat proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Jadi kantor hukumnya Prof. Yusril Iza Mahendra yang kemudian mendampingi langsung jika ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.